Bismillah. Dalam 1 bulan terakhir ini saya menemukan 2 akun TikTok yang memilikinya adalah 2 orang bule. Dan 2-duanya ini adalah mu'alaf. Jadi mereka ke Indonesia kemudian dapat hidayah Islam. Yang menarik, kedua orang bule ini pemahamannya terhadap Islam jauh lebih benar dan lebih luas daripada saya sendiri yang lahir sebagai seorang yang Muslim, sebagai seorang Islam. Lalu saya mulai berpikir, faktor apa ya yang membuat orang bule ini ketika masuk Islam bisa memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik dan lebih luas daripada orang Islam yang sudah lahir atau sudah Islam sejak lahir, terutama khususnya di Indonesia. Saya mulai berasumsi bahwa itu ada sangkut pautnya dengan faktor budaya, di mana saya melihat orang-orang Eropa itu memiliki budaya yang sungguh-sungguh totalitas. Contohnya saja ketika mereka mau traveling saja, mereka persiapkan segalanya dengan sangat baik. Mulai jamnya sehingga mereka tidak terlambat, tiketnya mereka cari tahu, bahkan kalau mereka punya budget ya, itu mereka sampai menyewa pemandu wisata lokal. Mereka juga mempersiapkan untuk dananya, juga memperkirakan juga ketika mereka pergi ke belahan dunia lain, bahkan mereka juga sampai rela meninggalkan pekerjaannya untuk memenuhi traveling yang menjadi hobinya. Untuk hobi saja mereka bisa sangat sungguh-sungguh. Dan beberapa saya lihat orang yang membangun channel YouTube ketika itu orang bule itu sangat sungguh-sungguh, sangat betul-betul totalitas gitu. Di Indonesia juga banyak sih yang totalitas, tapi juga enggak setotalitas orang-orang bule ini. Mungkin ketika mereka masuk dalam Islam, mereka memeluk agama Islam ini dengan totalitas juga. Mereka belajar agama Islam dengan totalitas juga, dengan sungguh-sungguh juga. Kemudian budaya mereka dalam berpikir logis ini juga mempengaruhi, sehingga kualitas pemahaman mereka terhadap Islam juga ketika belajar baik sekali atau bagus sekali, karena mereka sudah terbiasa berpikir ilmiah ya. Jadi ketika dia atau mereka masuk Islam itu, mereka terapkan cara berpikir logis ini untuk mempelajari agama Islam, di mana mereka hanya mau Islam yang ilmiah, Islam yang punya dasar jelas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan mereka tidak mau mengerjakan agama Islam yang bukan agama Islam, yang merupakan tambahan-tambahan dari orang atau tokoh agama. Mereka mau memastikan bahwa itulah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi berbeda dengan sebagian masyarakat kita ya, yang dimana berislamnya itu masih apa kata tokoh agamanya. Effort untuk mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh, dengan yang sebenarnya dengan cara ilmiah itu tidak ada. Makanya banyak sekali itu orang-orang atau tokoh-tokoh aneh itu pengikutnya banyak juga, lumayan banyak juga. Karena memang sasarannya, targetnya adalah orang Islam, semangat beragama Islam, tapi malas belajar agama Islam yang ilmiah, malas untuk memastikan apakah Islam yang saya kerjakan ini sudah benar-benar yang diturunkan oleh Rasulullah SAW, ataukah cuma pikiran-pikiran tokoh-tokoh atau oknum tokoh-tokoh agama tersebut. Salah satu dari bule tersebut malah bisa bahasa Arab ya. Dan ini menunjukkan kesungguh-sungguhannya mempelajari agama Islam. Artinya dia belajar ilmu alatnya. Karena bahasa Arab itu adalah pembuka. Pembuka untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam selanjutnya. Dan ilmu alat ini yang akan membuat kita berkurang ketergantungan terhadap tokoh-tokoh agama yang kita anggap tokoh. Karena paling tidak kita sudah memiliki modal ketika seseorang atau tokoh agama mengatakan pernyataan, kita memiliki modal untuk menganalisanya, yaitu dengan ilmu alat tersebut. Salah satu juga yang berguna adalah ilmu usul fikih, di mana dengan mempelajari ilmu ini akan mengurangi ketergantungan kita atau mengurangi kadar kepaklitan kita. Tentu saja taklid itu boleh, karena kita bukan mujtahid ya, tapi itu bukan kondisi ideal jika kita taklid 100%.
terhadap fatwa-fatwa ulama. Paling tidak kita memiliki modal ilmu untuk menganalisa mana pendapat ulama yang kuat sehingga kita bisa lebih fleksibel untuk mencari mana pendapat yang kuat. Karena seorang Islam itu, seorang Muslim itu dibebani agar dia memilih pendapat yang paling dekat dengan kebenaran atau yang paling kuat kebenarannya. Sedangkan ironi yang terjadi di negeri kita ini karena masih ada banyak umat Islam yang tidak memahami ilmu-ilmu alat. Mereka tidak punya modal untuk menganalisa sebuah pernyataan. Akhirnya dia manut 100% kepada tokoh agamanya atau guru spiritualnya, bahkan disuruh melakukan ini dilakukan tanpa menganalisa, tanpa memakai logika, disuruh melakukan bahkan hal yang aib sekalipun dia lakukan karena dia tidak punya modal untuk menganalisa apakah pernyataan atau fatwa dari tokoh agamanya ini benar atau salah. Sedangkan orang yang memiliki modal akan sedikit berbeda, dia akan menganalisa walaupun tokohnya sendiri, kalau dia pandang pernyataannya itu telah lemah bahkan salah, dia akan tinggalkan. Dia akan cari ulama yang pendapatnya lebih kuat. Modalnya apa? Modalnya adalah ilmu Arab tersebut, bahasa Arab, ilmu ushul fikih, mustalah hadis. Harusnya umat Islam saat ini menyisihkan sedikit waktunya untuk belajar ilmu-ilmu tersebut. Supaya apa? Supaya punya modal agar dia tidak 100% bergantung pada tokoh agamanya. Kalau tokoh agamanya baik, dia beruntung. Tapi kalau tokoh agamanya itu orang yang sesat, bagaimana? Dia akan ikut dan sesat. Waliyadzubillah.